Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Semoga semuanya sehat selalu. Di tema kali ini, di pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang keluarga awal dari kehidupan. Kalian bisa buka di halaman 2, itu di tema 1. Nah, di keluarga awal dari kehidupan ini ada subtema. Yang pertama, keberadaan diri dan keluarga. Yang kedua, mengenal lokasi tempat tinggal. Yang ketiga, sosialisasi dalam masyarakat. Yang keempat, aktivitas memenuhi kebutuhan. Nah, dari keempat ini kita akan membahas satu persatunya. Di subtema yang pertama, keberadaan diri dan keluarga. Keluarga merupakan lembaga yang paling penting dalam proses sosialisasi. Nah, dari sinilah anak pertama kali mengenal lingkungan sosial budayanya dan mengenal seluruh anggota keluarganya seperti ayah, ibu, adik, kakak, dan saudara yang lainnya hingga anak itu mengenal dirinya sendiri. Nah, hal ini dimungkinkan karena berbagai kondisi yang dimiliki oleh keluarga, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keluarga merupakan kelompok primer yang selalu bertatap muka di antara anggotanya, sehingga dapat selalu mengikuti perkembangan anggota-anggotanya. Yang kedua, orang tua mempunyai kemampuan yang tinggi untuk mendidik anak-anaknya sehingga dapat menimbulkan hubungan yang emosional, di mana hubungan ini sangat diperlukan dalam proses sosialisasi. Yang ketiga, adanya hubungan sosial yang tetap sehingga dengan sendirinya orang tua mempunyai peranan yang penting terhadap proses sosialisasi anak. Nah, proses sosialisasi dalam keluarga ini dapat dilakukan baik secara formal maupun informal. Proses sosialisasi formal dikerjakan melalui proses-proses pendidikan dan pengajaran, sedangkan proses sosialisasi informal dilakukan lewat proses interaksi yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Nah, antara proses sosialisasi formal dan informal ini seringkali dapat menimbulkan jarak, yaitu terjadinya konflik batin. Kita next slide selanjutnya, subtema kedua, mengenal lokasi tempat tinggal. Nah, di subtema ini kita akan membahas materi yang pertama, lokasi. Yang kedua, kondisi wilayah Indonesia. Yang ketiga, pemahaman lokasi melalui peta. Kita bahas yang pertama, yaitu lokasi. Di dalam lokasi ini ada dua macam, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut dapat diartikan letak yang bersifat tetap terhadap sistem koordinat. Nah, contoh lokasi absolut adalah Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, jarak dari ujung utara sampai ujung selatan Indonesia adalah 17 derajat atau lebih 1889 km. Jarak dari batas barat sampai batas timur Indonesia adalah 46 derajat atau plus 5111 km. Nah, letak ini tidak akan mengalami perubahan selama sistem koordinat yang digunakan sebagai dasar perhitungan menggunakan garis ekuator dan meridian Greenwich. Yang kedua, lokasi relatif. Nah, lokasi relatif adalah letak tempat yang dapat mengalami perubahan disebabkan keadaan yang ada di sekitarnya. Lokasi relatif memiliki pengaruh terhadap nilai suatu objek. Misalnya, tanah yang berada di dekat jalan raya mempunyai harga yang mahal. Akan tetapi, lokasi tersebut tidak cocok digunakan untuk tempat tinggal karena bising dan polusi yang tinggi. Nah, oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa lokasi yang berkaitan di sekitarnya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu. Di subtema yang kedua, yaitu kondisi wilayah Indonesia. Di kondisi wilayah Indonesia ini terdapat tiga materi, yaitu letak astronomis Indonesia, letak geografis Indonesia, letak geologis Indonesia. Yang pertama, letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia, kalian bisa lihat di halaman 5, di situ terdapat gambar 1.2. Nah, paling barat adalah Pulau Weh
di ujung barat Laut Pulau Sumatera pada 95 derajat titik 45, bujur timur. Yang kedua paling timur adalah kota Merauke, terletak pada 141 derajat titik 05, bujur timur. Yang ketiga paling utara adalah Pulau Miangas yang terletak pada 6 derajat titik 08, lintang utara. Dan yang terakhir paling selatan adalah Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur yang terletak pada 11 derajat titik 15, lintang selatan. Nah, dalam letak astronomis, hal yang sangat berpengaruh bagi suatu daerah adalah garis lintang dan garis bujur. Nah, dari kalian ada yang tahu nggak sih apa itu garis lintang dan garis bujur? Nah, garis lintang adalah garis-garis khayal yang melintang terhadap sumbu bumi. Nah, apa itu sumbu bumi? Sumbu bumi adalah garis yang menembus ke dalam bumi dan menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, garis lintang sejajar dengan garis khatulistiwa, baik yang ada di selatan maupun di sebelah utara. Jika garis lintang diteruskan ke barat atau ke timur, akan bertemu sebagai lingkaran, sebuah lingkaran yang paling besar. Nah, lingkaran yang paling besar adalah lingkaran ekuator atau khatulistiwa, atau juga bisa disebut dengan garis lini. Adapun lingkaran yang paling kecil adalah titik kutub. Nah, dampak utama letak astronomis terhadap suatu wilayah adalah suhu. Di sepanjang ekuator bersuhu panas dan di kutub utara bersuhu dingin. Jadi garis lintang ini sangat berpengaruh terhadap suhu atau iklim suatu daerah. Nah, setelah garis lintang kita bahas, selanjutnya garis bujur. Garis bujur atau garis meridian merupakan garis khayal pada peta atau globe sebagai busur lingkaran yang membujur atau sejajar dengan sumbu bumi melalui kutub utara dan kutub selatan, serta tegak lurus pada ekuator. Nah, lingkaran bujur semua sama besar sehingga sulit untuk menentukan bujur 0 derajat sebagai pangkal perhitungan. Berdasarkan Kongres Ilmu Kebumian di kota Greenwich di Inggris, garis bujur yang melalui kota Greenwich ditentukan sebagai garis bujur 0 derajat atau meridian Greenwich ke arah timur atau disebut garis bujur timur, dan ke arah barat disebut garis bujur barat. Kemudian kita lanjut ke subtema selanjutnya, yaitu letak geografis Indonesia. Apa itu letak geografis Indonesia? Nah, letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan keadaan alam yang membatasinya. Bisa juga dikatakan bahwa letak geografis dalam suatu daerah adalah posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan daerah-daerah di sekitarnya. Secara geografis, wilayah Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia di sebelah barat laut dan benua Australia di sebelah tenggara. Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur laut dan Samudra Hindia di sebelah barat daya. Baik, di letak geografis wilayah Indonesia ini, jika ditarik garis diagonal antara benua Asia, benua Australia, dan Samudra Pasifik, Samudra Hindia, maka akan terlihat posisi silang. Kalian bisa lihat di halaman 9 itu ada gambar 1.5 letak Indonesia pada posisi silang. Sudah ketemu ya? Nah, kondisi itulah yang disebut posisi silang. Nah, letak geografis yang demikian sangat menguntungkan karena posisi tersebut merupakan persilangan lalu lintas perekonomian dunia. Kemudian kita membahas letak geologis Indonesia. Materi terakhir dalam subtema kondisi wilayah Indonesia. Nah, apa yang kalian ketahui tentang letak geografis? Letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu wilayah yang dilihat berdasarkan aspek geologi, keadaan batuan, dan jalur pegunungan. Nah, berdasarkan letak geologisnya, Indonesia terletak di antara dua deretan pegunungan. Pegunungan muda, 3 lempeng benua, dan 2 dangkalan.
Nah, negara Indonesia terletak pada pertemuan dua deretan pegunungan muda di dunia, yaitu Sirkum Pasifik di sebelah timur dan Sirkum Mediterania di sebelah barat. Yang kedua, negara Indonesia merupakan tempat pertemuan antara tiga lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia yang relatif stabil, lempeng Australia yang meliputi dasar Samudra Hindia yang bergerak ke arah utara, dan yang terakhir lempeng dasar Samudra Pasifik yang bergerak ke arah barat daya. Yang ketiga, negara Indonesia terletak di antara dua dangkalan besar, yaitu dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Nah, di antara dua dangkalan ini terdapat wilayah Indonesia bagian tengah yang berlaut dalam. Nah, wilayah Indonesia pada bagian tengah ini terdiri atas Pulau Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Nah, pulau-pulau ini merupakan pulau asli yang muncul dari dasar samudra antara dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Kemudian kita beranjak ke subtema selanjutnya, yaitu pemahaman lokasi melalui peta. Nah, di dalam subtema ini terdapat materi jenis peta, unsur peta, manfaat peta. Nah, jenis-jenis peta. Sebelum kita beranjak ke jenis peta, lebih baik kita tahu terlebih dahulu apa itu peta, apa arti peta. Apa sih peta itu? Nah, peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Nah, supaya mudah dibaca, peta harus diberi tulisan dan simbol-simbol. Peta dapat digolongkan berdasarkan skala peta, isi peta, objek yang akan dipetakan, dan maksud atau tujuannya. Nah, di jenis peta ini ada peta berdasarkan skala, ada peta berdasarkan isi, ada peta berdasarkan objek yang dipetakan. Kemudian yang terakhir ada peta berdasarkan maksud atau tujuan. Kalian bisa baca-baca di situ. Kemudian di materi selanjutnya yaitu unsur peta. Unsur peta adalah segala sesuatu atau bagian-bagian yang harus terdapat pada peta. Jika ada salah satu unsur peta yang tidak terpenuhi, maka peta tersebut tidak baik atau kurang baik, atau mungkin tidak bisa menjadi acuan untuk melihat kondisi bumi atau ingin berkelana. Nah, di dalam unsur peta ini terdapat satu, judul peta, yang kedua, skala peta, yang ketiga, penunjuk arah atau orientasi, yang keempat, simbol peta atau lambang peta, kemudian yang kelima, garis astronomis, yang keenam, lettering, yang ketujuh, legenda, yang kedelapan, sumber peta dan tahun pembuatan peta, yang kesembilan, inset. Kemudian terakhir yaitu manfaat peta. Nah, pada saat ini pemanfaatan peta tidak hanya sebatas mencari lokasi atau arah angin yang ingin kita tuju, atau kita ingin ke lokasi yang baru. Nah, peta saat ini juga dimanfaatkan untuk keperluan militer, perencanaan wilayah, pendakian gunung, dan lain-lain. Peta juga digunakan sebagai alat analisis dalam berbagai bidang ilmu kebumian, terutama oleh para ahli geografi. Peta dapat memberikan banyak informasi keadaan suatu daerah. Informasi yang diperoleh dari peta adalah gambaran keadaan suatu wilayah dengan lebih jelas. Misalnya, untuk menggambarkan persebaran penduduk suatu daerah atau persebaran penyakit HIV pada suatu daerah, penyebaran COVID-19 yang kemarin 2019 itu pada suatu daerah. Nah, informasi yang dapat diperoleh dari peta apa sih? Nah, ada 4 informasi yang dapat diperoleh dari peta, yaitu yang pertama, lokasi suatu daerah yang dinyatakan secara astronomis, geografis, dan administratif. Yang kedua, ukuran suatu wilayah, misalnya jarak, luas, dan beda tinggi. Yang ketiga, kondisi fisik dan sosial suatu wilayah, seperti gunung atau bukit, desa, kota, jaringan jalan, dan sarana perkotaan. Serta yang keempat, sebagai sumber data untuk perencanaan pembangunan, penelitian, dan keperluan lain. Nah, di subtema terakhir kita beranjak ke slide selanjutnya, yaitu ada sosialisasi dalam masyarakat. Nah, di dalam subtema ini terdapat materi yang pertama ada sejarah lisan, yang kedua ada hakikat manusia sebagai makhluk hidup dan ekonomi yang bermoral,
Yang ketiga ada sosialisasi, yang keempat ada nilai dan norma, yang kelima ada interaksi antar wilayah. Nah, kita langsung beranjak ke selanjutnya ya. Itu kalian bisa baca-baca, gampang kok itu. Ke subtema 4, aktivitas memenuhi kebutuhan. Nah, di aktivitas memenuhi kebutuhan ini ada juga kebutuhan hidup manusia. Nah, di dalam kebutuhan hidup manusia ini kita bisa mengerti atau kita akan tahu tentang pengertian kebutuhan, penggolongan kebutuhan, faktor yang memengaruhi kebutuhan, dan jenis-jenis alat pemenuhan kebutuhan. Nah, pengertian kebutuhan. Kebutuhan adalah hak-hak pokok atau primer yang harus dipenuhi. Nah, jika tidak dipenuhi akan menimbulkan dampak negatif atau dampak-dampak yang lainnya. Atau mungkin bisa jadi dampak yang bersifat psikologis. Nah, penggolongan kebutuhan itu ada kebutuhan menurut tingkat kepentingannya atau intensitas. Ini ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Nah, kemudian kebutuhan menurut sifatnya, ada kebutuhan jasmani dan rohani. Nah, yang ketiga ada kebutuhan menurut waktunya, kebutuhan sekarang atau kebutuhan yang akan datang. Yang terakhir ada kebutuhan menurut subjek yang merasakannya, ada kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok atau kolektif. Nah, faktor yang mengaruhi kebutuhan apa aja sih? Yaitu 1. Lingkungan alam, mode, peradaban, adat istiadat atau tradisi, agama, mata pencaharian, barang pengganti atau substitusi. Yang ke-8 ada pendapatan, kebiasaan konsumen atau pemakai barang, harga barang dan jasa, dan yang terakhir adalah bencana. Nah, jenis-jenis alat pemenuhan kebutuhan ada 1. Barang menurut cara memperolehnya. Nah, di sini ada barang ekonomi dan barang bebas. Kemudian yang kedua ada barang menurut kegunaannya. Ada barang produksi dan barang konsumsi. Juga ada barang menurut hubungan dengan barang lain, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Yang keempat ada barang menurut proses pembuatannya. Ada barang mentah, juga ada barang setengah jadi dan barang jadi. Baik, sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan memberi tugas kalian yaitu mengerjakan pilihan ganda nomor 1 sampai nomor 10 soal evaluasi tema 1 di halaman 44. Kalau kalian sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan silakan. Kalau tidak ada, akan saya tutup. Baik, kalau tidak ada, saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf atau ada penjelasan saya yang kurang jelas atau salah kata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.